Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Milatul Musarrofah dengan NIM 1908203220 kelas Perbankan Syariah F semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi piutang dan pinjaman yang diberikan, yang mana pokok pembahasannya adalah yang pertama, definisi dan jenis piutang, yang kedua, pengakuan awal, yang ketiga, pengukuran setelah perolehan, yang keempat, penurunan nilai, dan yang kelima, penghentian pengakuan piutang. Oke, let's begin guys. Pembahasan yang pertama, definisi dan jenis piutang. Menurut PSAK 55 tahun 2015, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Sedangkan menurut Slamet menjelaskan bahwa piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Adapun jenis piutang itu ada 3. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha ini timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang usaha ini dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha biasanya diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Biasanya wesel tagih ini diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Tetapi jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Berikut tabel perbedaan jenis-jenis piutang. Pembahasan yang kedua adalah pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam pengakuan awal terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan piutang. Sedangkan poin yang kedua adalah diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun kuantitas. Potongan penjualan dalam bentuk harga maupun kuantitas akan mempengaruhi pencatatan pendapatan, namun tidak mempengaruhi pencatatan piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Nilai diskon adalah harga wajar dan perolehan piutang tersebut. Pendapatan akan diakui sebesar nilai setelah potongan atau diskon. Pembahasan yang ketiga adalah pengukuran setelah perolehan. Menurut PSAK 55 revisi 2013, pinjaman diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi adalah prosedur pelunasan utang pada jangka waktu atau periode tertentu dan dilakukan bertahap. Untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Untuk piutang dagang atau usaha, jangka waktu piutang relatif pendek. Pembahasan selanjutnya adalah penurunan nilai. Yang pertama, konsep umum penurunan nilai. Piutang pada setiap tanggal pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif
pengakuan atau derecognition akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Secara sederhana, penghentian pengakuan piutang akan terjadi ketika kontrak berakhir dan dipenuhi. PSAK 55 secara spesifik menyebutkan entitas menghentikan pengakuan jika dan hanya jika yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Don't forget to like, comment, and share, and